Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk pertemuan yang kemarin, yaitu kita bahas bab baru, persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, persamaan kamu masih ingat di kelas 8 kemarin, apa itu persamaan? Persamaan adalah kalimat matematika yang mengandung sama dengan dan menggunakan variabel. Persamaan adalah suatu kalimat matematika yang menggunakan variabel dan hubungannya menggunakan sama dengan. Yang kita ketahui ada dua macam, yaitu persamaan linier adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya 1. Contoh, AX plus BX sama dengan 0, AX sama dengan 0, dan seterusnya. Contoh yang real adalah ini, misalnya 2X ditambah 3Z sama dengan 0 atau sama dengan 5, boleh 6. Ini disebut persamaan linier karena pangkat tertinggi variabelnya X dan Z adalah 1. Kemudian yang kedua, persamaan kuadrat, yaitu suatu persamaan yang variabel pangkat variabel tertingginya adalah 2. Contoh, lihat variabelnya ini mana? X. Adapun A dan B ini bukan variabel, anak-anak. Biarpun ini dibentuk dalam bentuk huruf, tapi A dan B bukan variabel, C juga bukan. Ini adalah disebut koefisien. A koefisien X kuadrat, B koefisien X, dan C merupakan bilangan konstan atau bilangan tetap atau suku tetap. Ini disebut persamaan kuadrat. Contoh yang real, misalnya X kuadrat dikurangi 3X plus 5 sama dengan 0. Ini berarti A-nya adalah 1, orang ditulis nek 1. B-nya berapa, anak-anak? Ini min 3, dan C-nya adalah 5. Jadi A atau koefisien X kuadrat kalau tidak ditulis mesti 1. Contoh yang selain 1, misalnya 2X kuadrat plus 7X plus 3 sama dengan 0. Berarti A sama dengan Q 2, B sama dengan 7, C sama dengan 3. Nih, perlu diketahui bahwa A, B, dan C bukan merupakan variabel, melainkan dalam persamaan kuadrat disebut koefisien, dan yang C adalah konstan atau suku tetap. Nah, sekarang kita akan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat yang disebut apa? Menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, kita kenalkan dulu macam-macam persamaan kuadrat. Yang paling sederhana ini, AX kuadrat sama dengan 0, AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Yang ketiga, yang sempurna ini, ada A, ada B, ada C. Seperti ini tadi, adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sebagai contoh yang pertama, untuk AX kuadrat misalnya 4X kuadrat sama dengan 16. Ini bisa diselesaikan. Mengko nang pemfaktoran ki jenenge persamaan kuadrat. Mengapa? Karena nilai X kuadrat itu 16 dibagi 4, X kuadrat sama dengan 4. Jadi X itu merupakan akar dari X sama dengan 2. Ini nanti bentuk penyelesaian yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, anak-anak, yang berbentuk ini tidak mempunyai konstan. Misalnya ini 2X kuadrat plus 3X sama dengan 6. Contoh, dengan memfaktorkan, nanti kita bahas mestinya. Coba lihat faktor sukunya apa ini? 2X kuadrat plus 3X podo-podo 2X berarti X metu.
2x kuadrat dibagi x tinggal 2x, mbok balekno neh mesti entuk iki x kali 2x kuadrat. Ditambah 3x bagi x bagi x pembilang penyebut sama mesti 1 kali 3 sama dengan 6. Ada dua faktor nih, kamu lihat A kali B sebagai ilustrasi sama dengan 0, maka kemungkinan yang terjadi adalah nilai A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Sebab nek A diganti 0, 0 kali B sama dengan 0, B diganti 0, A kali 0 sama dengan 0. Sehingga ini begitu, ini adalah A, yang ini adalah B, sehingga X sama dengan ini 6 atau iki sing B 2x plus 3 sama dengan 6, sehingga 2x sama dengan 6 dikurangi 3 digorono malih plus 2x sama dengan 3 nengono x 3 dibagi 2 atau 1,5 boleh. Ini nanti kalau sudah bentuk penyelesaian. Nah, itu macam-macam dari bentuk persamaan kuadrat. Nah, yang kita maksudkan ini dengan memfaktorkan ya ini tadi. Bentuk yang pertama ini penyelesaian ini. Bentuk kedua, mana bentuk kedua ini? Bentuk ketiga. Nah, bentuk yang ketiga yaitu bentuk sempurna, bentuk umum dari persamaan kuadrat ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita ambil contoh dari buku biar nanti kamu membacanya lebih mudah ya. Kita ambil dari sana, kita contohnya ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat min 5x min 14 sama dengan 0. Dengan cara difaktorkan, sebab penyelesaian persamaan kuadrat nanti ada beberapa metode, beberapa cara, diantaranya adalah memfaktorkan. Nanti ada melengkapkan kuadrat, kemudian dengan rumus ABC dan sebagainya. Sekarang dengan memfaktorkan, cara memfaktorkannya, jawabnya perhatikan. Tulis dulu, x kuadrat min 5x plus min 14 sama dengan 0. Kamu ibaratkan mencari bilangan A dan B boleh, P dan Q boleh. Goleki bilangan P ku piro, Q piro. Ning nek dijumlah P ditambah Q untuk B. Dan P kali Q untuk C. Dalam hal ini, kalau soal ini kamu lihat, ane piro tulis dulu. Betul, iki 1 ora usah ditulis. B-ne piro? Betul, min 5. C negatif 14. Kamu cari bilangan pasangan berapa dan berapa, nek dijumlah untuk B berarti min 5. Lah piro ambil piro mau, nek dipengno kudune untuk 14. Jadi ini pemfaktorannya. Nah, sama dengan 0. Berarti nih kue goleki angka piro ambil piro. Caranya gampang. Faktorkan suku yang terakhir lho. 14 ki misalnya kita ambil 2 dan 7. Jajal. P2 ini 7. Padahal B ini adalah min 14. Supaya untuk min 14 ku piye? Ya iki min 2 ditambah min 7. Artinya apa? Yang pertama adalah min 2, yang kedua min 7. Ini min 2, ini min 7. Cek sekarang. X kali X, X kuadrat, persekalian suku luar dengan suku luar, negatif 7. Sebentar. Negatif 14. Wate ana sing keliru tandane. Saya lihat dulu. Min 14.
min 2 dan sebentar ini plus 2. Nah ini kiri ditandi plus berarti min 5. Yaitu angkanya bukan min, keliru. 2 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 5. Lah nek P kali iki diganti 2 dikaliin min 7. Min kali plus min 2 kali 7 4. Iya betul. Nah berarti kita ambil bilangan 2 dan negatif 7, sehingga ini A ini B. X plus 2 sama dengan 0 atau X min 7 sama dengan 0. Geser ke ruas kanan, X sama dengan plus malih min, atau X gorono malih plus. Himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama X1 adalah min 2, X2 nya 7, utawa boleh oleh X pertama 7 dan X kedua adalah min 2. Ini bentuk cara menyelesaikan yang menggunakan pemfaktoran. Sekarang kalau misalnya dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 1. Kalau A1 sih mudah, bisa goleki angka piro ambil piro, nek dijumlah untuk tengah, nek dipengno untuk pol buri. Nah sekarang contoh bentuk yang berikut. Selesaikan atau tentukan himpunan penyelesaian, atau selesaikan boleh. Selesaikan. Dua X kuadrat plus 7X plus 3 sama dengan 0. Nih A-nya berapa nih anak-anak? Betul, sama dengan 2. Ini A tidak lagi 1. Ini nanti bentuk atau cara pemfaktorannya lain. Kemudian B-nya berapa? Betul, 7. C-nya adalah 3. Nah, faktorkan. Nih. Cara memfaktorkan suku pertama 2x kuadrat, faktorkan ora ana liya ku 2x kuadrat ya 2x kali x. Faktorkan suku ketiga atau yang terakhir konstannya 3 bilangan prima, ora ana liya misale kene 3 dan kali 1. Cek perkalian suku luar dikali dijumlah dengan suku dalam menghasilkan B 7 tuh ini. Ya jal 2 kali 3 6, 1 kali 1 1, 6 dengan 1 7, betul. Ini A ini B, berarti 2x plus 1 sama dengan 0, atau x dikurangi 3 sama dengan 0. Gorono ning ruas kanan 2x sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3. Ini yang belum ketemu X-nya, cari X adalah sama dengan negatif 1 dibagi 2 atau negatif setengah. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah dan X1, X2 nya 3. Nih, ya jadi cek yang 3 masuk 9 kali 2 18. Sebentar, 18. Oke, hasilnya 6 tambah 1 7, betul. 3 kali 1 3. Ya ini. Kemudian berikutnya anak-anak, untuk nanti pertemuan yang berikutnya kita akan menentukan akar persamaan dengan melengkapkan kuadrat. Ini ada tugas
Halaman 27 anak-anak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima saja. Ya. 1 sampai 5. Pilih jawaban yang benar. Demikian anak-anak kami ucapkan. Mudah-mudahan kita selalu berada keadaan sehat. Dan insya Allah nanti sampai dengan pertemuan langsung atau tatap muka bersama-sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.